boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan Yesus sendiri. Karena itu mari sama-sama kita mau nyanyikan satu buah pujian. Bersyukurlah. Kita mau datang ke bait Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kita kepada Dia. Biarlah Dia yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Dia, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Hampiri tahta kudus-Nya, bawa setiap kerinduan kita. Kami haus Tuhan, kami lapar akan Engkau. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh dipuaskan dengan kehadiran-Mu. Kami menantikan-Mu Tuhan. Ku buka hariku penuh rasa rindu.
terima kasih buat pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah ini, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami katakan kami membutuhkan Engkau yang menolong ibadah ini, mengurapi ibadah ini. Karena itu mari hadirlah di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap hati kami. Inilah kami Tuhan, kami haus, kami lapar akan Engkau, kami menanti-nantikan Engkau, kami merindukan Engkau. Karena itu mari pagi hari ini, kami rindu Tuhan, kedatangan kami ke tempat ini tidak sia-sia, tapi setiap kami boleh dijamah, dilawat, menikmati kehadiran Engkau, menikmati pribadi-Mu di tengah-tengah kami, yang memeluk, yang menghiburkan, yang memberi kesembuhan, yang memberikan kelepasan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kemenangan pada setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap Tuhan, kami siap untuk dijamah, kami siap untuk dilawat, kami siap untuk diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tetap bangkit berdiri. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang benar. Katakan kaulah gunung batu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Sembunyi dalammu, walau badai menerpa di dalam hidupku ini.
namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, keajaiban tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang terbaik, yang terbaik. Berikan pada Dia yang terbaik. Silakan duduk. Mari, apapun kondisi kita saat ini, apapun keberadaan kita saat ini, kita mau sujud di hadapan Tuhan. Kita mau menanti-nantikan Tuhan, karena kita tahu waktu kita datang kepada Dia, Dia akan menjamah kita. Dia bukan Allah yang jauh, Dia bukan Allah yang tidak mendengar, tapi Dia Allah yang mendengar setiap seruan umatnya. Datang kepada Dia, karena waktu kita datang kepada Dia, Dia akan memberi kelepasan, Dia akan memberi pemulihan, Dia akan memberikan kemenangan pada setiap kita. Buka hati kita kepada Dia.
kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih karena pagi hari ini kami dipuaskan oleh Engkau. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan kami, firman yang menjadi penolong kami, firman yang akan menjadi perisai dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, lembutkan setiap hati kami, ubah setiap kami Tuhan. Kami tahu waktu kami datang kepadamu, mungkin masalah tetap ada, mungkin persoalan tetap ada, tapi kami tidak takut karena kami punya Allah yang kuat. Dan biarlah Allah yang kuat itu, Allah yang luar biasa itu, yang mengubahkan setiap pola pikir kami, sehingga pola pikir kami menjadi sama seperti pola pikir Kristus. Karena itu mari kuatkan kami, teguhkan kami melalui firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Andri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan yang mengurapi beliau, biarlah Roh Kudus yang mau mengurapi, menjamah, mengurapi lidah bibirnya untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan sendiri bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Juga buat anak-Mu yang akan membacakan ayat firman Tuhan, biarlah anak-Mu boleh membacakan semuanya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hormat, pujian sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya percaya saudara datang ke tempat ini pada pagi hari ini dengan maksud yang khusus, yaitu maksud beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa apa yang saudara lakukan ini karena saudara beriman dan percaya kepada Tuhan. Sikap percaya kepada Tuhan itu memang membutuhkan suatu kenyataan, suatu tindakan yang nyata, yang harus kita nyatakan secara nyata di dalam perbuatan kita, di dalam hidup kita. Antara lain dengan beribadah pada hari Minggu. Itu sebabnya kita mengucap syukur kalau kita boleh beribadah di tempat ini, di ruangan ini pada hari Minggu. Dan saya juga hendak menyapa mereka yang sedang menikmati akan pelayanan online melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Suatu saat saudara harus mengatur diri saudara untuk berani datang ke gereja dan beribadah. Apa sebabnya? Karena kalau kita hadir di dalam satu ibadah raya, kita itu sedang menjalankan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk tidak menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan memang hal ini harus menjadi satu hal yang tidak berubah dalam diri kita, walaupun situasi keadaan di luar itu saat ini masih menuntut perubahan-perubahan di dalam new normal. Tapi kita tahu gereja kita mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah sehingga kita tidak perlu khawatir. Tapi ada hal yang lebih tua dari ibadah. Di dalam kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Ada hal yang lebih tua dari ibadah. Mari kita buka dulu Mazmur 4 ayat yang ke-6. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Apa itu yang lebih tua daripada ibadah yang biasa kita lakukan pada hari Minggu ini? Mazmur 4 ayat 6. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Yang lebih tua dari ibadah ini adalah mempersembahkan kurban, memberi persembahan kepada Tuhan. Nanti kita lihat bahwa hal ini jauh lebih tua dibandingkan dengan ibadah. Dikatakan di sini pada Mazmur 4 ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Seringkali orang mengalami kemunduran iman mereka, kepercayaan mereka, karena mereka tidak berani memberikan persembahan. Persembahan itu ada hubungannya dengan iman. Ketika kita ragu-ragu di dalam memberikan persembahan, itu iman kita sedang goyah. Ada satu hal yang dinyatakan pada saat kita memberikan persembahan dan kita merasa ragu-ragu, merasa sesuatu yang tidak betul-betul lepas dari hati kita, maka sesungguhnya iman kita sedang diragukan. Sebab apa? Sebab ketika kita memberi persembahan itu karena kita percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini percayalah kepada Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan itu ada,
Kalau kita menganggap Tuhan itu adalah Tuhan kita, kalau kita menganggap Tuhan itu adalah yang layak disembah, maka seharusnya kita memberi persembahan. Persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan ini keluar dari dalam hati kita dan kita mau pelajari hal ini. Memberi persembahan kepada Tuhan dikatakan di sini sebagai korban yang benar. Persembahkanlah korban yang benar. Jadi persembahan ini harus benar. Sebab persembahan yang tidak benar ini akan menjadi sesuatu hal yang tidak membawa pengaruh baik pada rohani kita. Ingat, persembahan kepada Tuhan itu bukan sumbangan. Ada banyak orang berpikir, wah ini tidak perlulah menyumbang. Bukan sumbangan. Persembahan kepada Tuhan itu berbeda dengan sumbangan. Sumbangan itu adalah ketika saudara merasa diri saudara lebih dan melihat pihak yang lain itu kurang dan saudara ingin menyumbangkan kelebihan saudara kepada pihak yang lain yang kekurangan. Itu sumbangan. Padahal Tuhan itu justru sumber berkat kita. Tuhan itulah yang memberikan berkat kepada kita sehingga rasanya kita merendahkan Tuhan, sangat merendahkan Tuhan ketika kita menyumbang Tuhan. Ketika kita menyumbang gereja, ketika kita menyumbang pekerjaan Tuhan, maka kita sesungguhnya sedang merendahkan Tuhan yang menjadi berkat bagi kita. Berbeda halnya dengan persembahan. Persembahan itu pengakuan. Pengakuan bahwa Tuhanlah yang patut disembah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Korban yang benar adalah persembahan, bukan sumbangan. Suatu penyataan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita patut memberi persembahan. Mari kita buka Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kondisi percaya kepada Tuhan itu akan membuat kita, dikatakan di sini pada ayat 8, mempermuliakan Tuhan, mempermuliakan Dia dengan memberi persembahan kepadanya. Saat kapan? Saat kita beribadah kepadanya. Dikatakan di sini pada ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi ketika kita masuk ke dalam pelataran Tuhan, kita sudah punya sikap hati yang akan memberikan persembahan. Bukan persembahan itu baru kita siapkan atau baru kita pikirkan pada saat kantong kolektor lewat, baru kita mikirkan aduh persembahan. Atau orang lihat orang lain memberikan persembahan, kita terus ikut-ikutan memberi persembahan. Bukan seperti itu. Tapi hati kita pada saat masuk dalam pelataran beribadah kepada Tuhan sudah dipersiapkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata pada ayat 7, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Kita sedang menyampaikan kekuatan Tuhan, memberitahukan kepada semua orang bahwa inilah kekuatan Tuhan. Kadang-kadang orang memberi persembahan ketika orang itu merasa diri cukup. Saya punya uang lebih, maka saya memberi persembahan kepada Tuhan. Itu adalah sikap yang salah. Karena apa? Karena dia memberi persembahan dari apa yang menjadi kelebihannya. Bandingkan ketika Tuhan Yesus mengamat-amati di bait Allah dan melihat seorang perempuan yang memberikan persembahan sangat kecil, sangat sedikit dari nilainya. Tapi Tuhan katakan orang ini memberi lebih banyak dari semua orang yang masuk ke dalam bait Allah dan memberi persembahan di sana. Kenapa? Karena sungguh-sungguh memberi persembahan dengan hatinya yang sungguh-sungguh sepenuh hati memberikannya tanpa dia melihat akan keadaan dirinya. Ada orang bertanya kepada saya, bukankah itu Pak Andri nantinya secara emosional memberikan persembahan? Jadi secara emosional memberi persembahan dan seringkali hal itu juga dimanfaatkan oleh ada oknum-oknum pendeta atau oknum-oknum gereja.
Kita tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas gereja ataupun pendeta itu. Itu urusan pendeta itu dengan Tuhan. Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu, ketika kita memberi persembahan, adakah kita memberikannya dengan tulus ikhlas, walaupun mungkin kita sedang kekurangan. Dan biarlah Tuhan tahu, Tuhan melihat bahwa di tengah kekurangan ini saya tetap percaya kepada Tuhan. Biasanya orang di tengah kekurangan, percayanya, imannya itu diwujudkan dengan doa. Jadi berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan tolonglah saya kekurangan. Saya kekurangan uang untuk hidup saya sehari-hari. Saya kekurangan uang untuk anak istri saya dan sebagainya. Biasanya orang menunjukkan imannya adalah melalui meminta kepada Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi firman Tuhan juga ajarkan ketika kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan dengan memberi dari kekurangan kita. Saudara masih ingat kisah Elia pergi ke daerah Sarfat. Di sana ada seorang janda yang miskin. Dan janda miskin itu hanya mempunyai sedikit gandum dan minyak untuk dibuat roti kecil dan nantinya diberikan kepada dia dan anaknya, dan sudah itu selesai. Tidak ada lagi makanan karena pada waktu itu ada musim kekeringan. Ada kekeringan panjang pada waktu itu. Tapi Elia menantang pada janda miskin ini, berikan dulu untuk Elia sebagai persembahan. Bukan persembahan kepada Elia sesungguhnya, tapi kepada Tuhan. Dan di sini janda miskin ini mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, karena minyak itu tidak habis-habis dan gandum itu tidak pernah habis, mengiringi janda miskin ini selama masa kekeringan itu. Bagaimana mujizat itu terjadi? Karena janda miskin ini berani memberikan persembahan justru di tengah kekurangannya. Iman seringkali adalah iman yang harus kita lakukan dan langkahkan dengan berani di tengah segala sesuatu yang sebetulnya sedang menantang kita. Saat ini, saat masih berada di dalam situasi COVID-19 ini, masih berada dalam situasi kondisi ekonomi yang sangat-sangat tidak normal, walaupun mau disebut new normal, kondisinya tidak normal. Banyak usaha yang bangkrut, banyak orang yang sudah dirumahkan, tidak lagi bekerja di sana alias dipecat, tidak ada penghasilan dan bingung harus bagaimana menyambung kehidupan ini. Teman-temannya mungkin bisa masak, bisa jualan masakan. Teman-temannya mungkin bisa jualan kue, ya. GPKDI sendiri juga sinode membuat sebuah situs, yaitu bukan situs Instagram, warung GPKDI. Kalau saudara bisa buka itu di Instagram, warung GPKDI itu GPKDI sinode itu yang bukanya itu. Wah, begitu banyak orang jualan. Semuanya jualan di situ, termasuk pendeta-pendeta. Kalau saya tidak bisa masak, saya nggak bisa bikin kue. Bisanya cuma makan masakan dan makan kue bisanya. Jadi tidak dimasukkan ke sana. Tapi itu adalah satu pertanda bahwa kondisi ekonomi ini lagi parah. Sehingga banyak pendeta yang tidak berani mengingatkan jemaatnya untuk memberi persembahan. Karena apa? Karena persembahan ini dikhawatirkan akan membebani jemaat. Tetapi ketika saya berdoa minta sama Tuhan, apa yang harus saya khotbahkan pada hari ini? Tuhan menunjukkan kepada saya untuk menyampaikan khotbah tentang persembahan. Karena persembahan ini yang akan bisa membongkar balikkan situasi ekonomi kita. Ketika kita belajar memberikan persembahan justru di masa yang sulit, bukan di masa yang ringan. Saudara tentunya berbeda berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya kesehatan ketika saudara sehat. Berbeda saudara berdoa ketika saudara minta pada Tuhan, Tuhan berikan saya kecukupan ketika saudara semuanya serba cukup. Berbeda halnya ketika saudara berdoa, Tuhan berikan kebahagiaan buat rumah tangga saya ketika rumah tangga saudara bahagia. Sangat berbeda ketika saudara berdoa, Tuhan sembuhkanlah saya, berikan kesehatan kepada saya, justru ketika saudara sakit. Ketika saudara sedang mengalami kekurangan, saudara berdoa, Tuhan
Tolonglah Tuhan, berikan kepada saya kecukupan. Itu berbeda sekali doanya. Ketika rumah tangga saudara sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, saudara berdoa, Tuhan berikan damai sejahtera dan kebahagiaan di tengah rumah tangga saya. Itu berbeda sekali kualitas doanya. Begitu juga ketika kita memberikan persembahan, ketika kita melakukannya, ketika kita tidak mampu. Ketika saudara melayani Tuhan, itu kondisi sangat baik. Baik sekali saudara melayani Tuhan. Saudara melayani Tuhan ini dalam keadaan seperti apa? Ketika saudara kuat, ketika saudara sehat, ketika saudara tidak kekurangan suatu apapun, tidak ada beban pikiran dan sebagainya, saudara melayani Tuhan, itu satu hal yang baik. Tapi berbeda sekali nilainya ketika saudara sendiri sedang punya masalah. Ketika saudara sedang sakit, sebetulnya saudara tidak bisa melayani Tuhan. Tapi saudara tidak mau dikurung, tidak mau di lockdown oleh masalah saudara. Tidak mau dikurung oleh penyakit saudara dan saudara mau tetap melayani Tuhan. Itu nilainya beda sekali. Justru saudara melayani Tuhan di saat sebetulnya saudara harusnya sedang menggumuli masalah saudara sendiri. Saudara melayani Tuhan untuk supaya orang lain bisa terjawab masalahnya. Saudara tidak memikirkan masalah saudara sendiri. Begitu juga dengan persembahan. Persembahan yang saudara berikan pada saat saudara kelimpahan, itu luar biasa. Bagus sekali. Tapi jauh lebih tinggi nilainya ketika saudara tidak mampu sebetulnya. Saudara merasa tidak mampu, ini apa yang harus saya lakukan? Tapi firman Tuhan menantang saudara dan saya. Mari hampiri Tuhan dan memberikan persembahan. Biarlah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan kita memberi persembahan untuk memancing sebuah berkat besar. Seolah-olah Tuhan ini kita pancing. Dengan ikan kecil nanti kita dapat ikan besar. Oh enggak. Prinsip seperti itu akan merusakkan iman kita. Tapi kita memberi persembahan karena Tuhan menyuruh kita. Nanti kita lihat. Sesungguhnya persembahan ini menjadi luar biasa. Karena apa? Ayat 8 mengatakan tadi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Lalu dikatakan pada ayat 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Setelah kita masuk dalam pelataran Tuhan, sujud menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Di dalamnya kita menyembah Dia di dalam kekudusan. Dengan dikatakan rasa takut, segan, hormat kepadanya. Saudara kalau lagi menyanyi, lagi berdoa, lagi ibadah pada hari Minggu seperti ini, adakah saudara punya rasa takut dan segan, hormat kepada Tuhan? Ini kekurangannya kalau kita ibadah online. Ibadah online itu jauh dengan ibadah yang berada di dalam ruangan seperti ini. Saudara bisa rasakan sendiri. Ketika saudara berada di dalam ruangan seperti ini, saudara akan merasakan betul-betul bahwa saudara harus punya rasa takut, segan, hormat kepada Allah. Beda dengan ibadah online. Ibadah online ya sambil makan pisang goreng, sambil santai, sambil apa, sambil kadang-kadang ngomong sama pembantunya dulu, ngurusi binatang peliharaannya dulu dan sebagainya. Kadang-kadang tidak bisa konsentrasi. Berbeda dengan sekarang. Sekarang ini adalah saudara mau tidak mau saudara mendorong diri saudara untuk betul-betul ketika bernyanyi memuji Tuhan, itu saudara betul-betul merasakan bahwa saudara sedang memuji Tuhan. Berbeda halnya kalau saudara di kamar mandi. Di kamar mandi saudara nyanyi. Saya sering juga nyanyi sambil mandi, nyanyi rohani. Lagunya sama, tapi nggak kerasa apa-apa. Berbeda halnya kalau saya berlutut dan saya bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu masuk saya dalam doa. Berbeda sekali. Berbeda sekali ketika duduk di ruang ibadah seperti ini dan memuji Tuhan. Menyembah Dia dalam kekudusan, dalam rasa takut dan segan, hormat kepadanya. Tapi apa sesungguhnya persembahan itu? Nah, kita mau belajar ini. Dari peristiwa yang pertama dari persembahan, Kejadian 4, ayat 1 sampai 5. Kejadian 4 ayat 1 sampai 5.
Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ada satu hal yang lebih tua dari persekutuan. Ada satu hal yang lebih tua dari beribadah seperti pada pagi hari ini. Yang lebih tua dari semua ini ketika kita mempercayai Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan, adalah dengan memberi persembahan. Memberi persembahan ini adalah hal yang sungguh-sungguh paling tua ini. Saudara bisa membaca di Kejadian pasal 1 dan 2. Ketika Adam dan Hawa masih di Taman Firdaus, Taman Eden. Tidak ada di sana langkah-langkah memberikan persembahan. Setelah mereka jatuh dalam dosa dan terusir keluar dari Taman Eden, barulah di sini di ayat 4 Kejadian pasal 4 maksud saya. Barulah di sini dikatakan ada yang memberi persembahan kepada Tuhan. Siapakah yang pertama memberikan persembahan kepada Tuhan? Manusia pertama yang memberikan persembahan kepada Tuhan yang dicatat oleh Alkitab adalah Kain. Dikatakan di sini, setelah beberapa waktu lamanya, ayat 3. Maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain, anaknya Adam dan Hawa, memberi persembahan kepada Tuhan berupa hasil tanah pertaniannya. Saya bertanya dalam hati saya, siapa yang ngajari Kain untuk memberi persembahan? Kain tidak diajari oleh siapa-siapa. Kain ini ya, bukan Habil nih, Kain ini. Kain ini termasuk tokoh yang antagonis ini, boleh bilang di kitab suci kita ini. Tidak baik lah katakanlah begitu. Tapi Kain tidak perlu diajari sama siapa-siapa. Ketika dia merasakan keberadaan Tuhan, berbeda dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bertemu dengan Tuhan di Taman Eden. Kalau Kain tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Ketika Kain pada waktu itu belum pernah berkomunikasi secara khusus dengan Tuhan, dia merasakan keberadaan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi ini adalah suatu respon yang nyata muncul dari gerakan hati Kain itu sendiri, tanpa ada pihak yang menyuruh, tanpa ada pihak yang meminta, apalagi memaksa. Yang menunjukkan bahwa ada pengakuan akan keberadaan dan peran Allah dalam kehidupannya si pemberi persembahan. Ketika saudara memberi persembahan, saudara sedang mengakui, Allah, engkau sungguh ada. Allah, engkau sungguh berperan dalam hidupku. Ketika saudara memberi persembahan persepuluhan, ini adalah hal yang menunjukkan bahwa saudara mengakui bahwa seluruh berkat itu datangnya dari Tuhan. Sehingga saudara mengakui peran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan oleh karena itu, saudara memberikan persembahan. Jadi persembahan Kain ini gak ada yang ngajari. Ini luar biasa. Begitu juga nanti kemudian disusul dengan Habil. Habil yang memberi persembahan kepada Tuhan. Ayat 4 dikatakan di sana. Habil adiknya Kain juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Jadi Habil memberikan persembahan dari apa? Dari anak sulung kambing dombanya. Kenapa? Ya memang Habil itu adalah gembala. Dikatakan di sana. Pada ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Ya tentu saja karena Kain menjadi petani, Kain mempersembahkan, dikatakan tadi di sana, sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan.
Sedangkan Habil yang mempersembahkan dari kambing dombanya. Anak sulung dari kambing domba gembalaannya. Nah, yang menjadi masalah adalah di sini pada ayat 4 dikatakan. Dikatakan di sana pada ayat 4 bagian akhir, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi ayat 5, Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Pertanyaannya, apakah Kain sengaja memberikan sebuah persembahan yang tidak akan diindahkan oleh Tuhan? Semua orang ya inginnya diindahkan. Diindahkan oleh Tuhan. Tapi sekarang Kain tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sekali lagi tidak ada yang mengajar, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mengarahkan. Sudah bagus Kain mau memberikan persembahan pada Tuhan. Tapi ingin saya beritahukan kepada saudara. Ada jemaat yang karena mengasihi saya, maka jemaat itu memberikan kepada saya, suatu ketika dia pulang dari satu daerah penghasil durian, dia memberikan kepada saya oleh-oleh durian. Kenapa dia memberikan oleh-oleh durian? Apakah dia ingin meracuni saya? Ingin berbuat jahat pada saya? Oh tidak. Dia karena dia mengasihi saya. Dia merasakan durian ini enak, maka pasti enaklah bagi Pak Andri. Saya diberi durian. Nah saat itu, kalau saya diam saja, nanti besoknya dia kembali lagi memberi saya durian. Lusanya kembali lagi dia memberi saya durian. Dan sambil tanya, gimana Pak Andri, manis ya duriannya? Bijinya kecil ya? Ini durian tanpa biji, ada nggak ya durian tanpa biji? Nggak ada rasanya. Durian ini bijinya kecil, manis ya. Saya harus memberitahu. Saya terima kasih sekali untuk pemberian durian ini, tapi saya tidak suka durian, tidak suka durian. Durian itu saya nggak suka. Duda keren nggak suka. Saya tidak suka makanan ini. Jadi walaupun engkau katakan ini istimewa, tapi saya nggak suka. Saya harus ngomong. Mungkin mengecewakan hatinya. Tapi itu adalah baik supaya dia lain kali memberi saya bukan durian. Dia akan tanya, Pak Andri sukanya buahnya apa? Mirip-mirip durian, nangka saya bilang. Terus dia kirimin nangka ke saya, kan lebih baik kan? Saya bisa menikmatinya dengan tidak tersiksa ya kan? Kalau durian malah sama sekali tidak dinikmati. Jadi harus memberitahukannya. Itu baru kepada saya loh. Sekarang kepada Tuhan. Kepada Tuhan tuh kita harus tahu apa yang Tuhan sukai, yang berkenan di hati Tuhan. Bukan apa yang menurut saya inilah persembahan yang terbaik. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk memperbarui cara berpikir kita semua di dalam memberikan persembahan. Persembahan itu bukan inilah yang terbaik, cukuplah buat Tuhan ini aja. Bukan begitu cara berpikirnya. Kita harus tahu apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau. Jadi walaupun saudara memberi persembahan dalam nilai nominal rupiah yang sangat besar, belum tentu Tuhan berkenan. Itu nilai nominal besar. Apalagi saudara memberi nilai nominal kecil dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lebih tidak berkenan lagi. Bagaimana sikap gereja? Gereja menerima saja. Apalagi kita tidak tahu siapa yang memberi persembahan itu. Kadang-kadang di kantong kolektor ada orang yang sengaja mengikat lembaran ratusan ribu, beberapa lembar, dan setelah dihitung ternyata 1 juta rupiah diikat pakai karet dimasukkan ke dalam persembahan. Atau malah kadang-kadang lebih. Ada saja. Dan kita tidak tahu siapa orang itu. Tapi Tuhan tahu. Ingat loh ya. Tuhan tahu. Sekarang masalahnya persembahan ini apakah berkenan pada Tuhan atau tidak? Kain ini memberikan yang terbaik dari apa yang dia punyai di ladang. Begitu juga Habil adiknya. Memberi apa yang terbaik menurut pikirannya. Nah, kesempatan yang baik di sini. Dari peristiwa Kain dan Habil, kita bisa belajar persembahan apa yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Dikatakan di sini pada ayat 4 bagian akhir, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Ingat, dulu nggak ada yang memberitahukan kepada Kain dan Habel. Tidak ada yang menjadi mentornya, gembalanya Kain dan Habel memberitahukan begini-begini, tidak ada. Nah, kita belajar ini. Persembahan Kain ditolak atau tidak diindahkan, tidak disukai oleh Tuhan. Pelajaran apa yang ada dalam hal ini? Pertama adalah tadi sudah saya singgung, persembahan ini merupakan gerakan hati. Gerakan hati yang menunjukkan ada pengakuan akan keberadaan dan peran Allah dalam hidup kita. Ini yang pertama, hati-hati. Gerakan hati ini seringkali dapat dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Hati saudara lagi senang, saudara memberi persembahan banyak. Hati saudara sedang galau, sedang kesel, sedang marah, apalagi jengkel dengan pendetanya, kecil sedikit. Makanya persembahan kadang-kadang gini ya, saya beritahu pada saudara. Ada diskusi antara hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ini, yang bertanya gini, sebaiknya kolekte itu, kolekte gerejanya, sebelum khotbah atau sesudah khotbah? Saya bertanya, loh kenapa, apa bedanya sesudah khotbah dan sebelum khotbah? Saya tanya sama pendeta itu gitu. Ya kalau menurut saya, kalau sebelum khotbah itu jauh lebih baik. Loh kenapa kok lebih baik? Saya tanya lagi. Karena jemaat belum tahu khotbahnya pendeta ini enak atau enggak. Kalau khotbahnya enak, kalau persembahan setelah khotbah, khotbahnya enak, persembahan banyak. Khotbahnya jengkelin, menusuk hati, nyinggung sana nyinggung sini, dikecilin persembahannya. Waduh. Saya bilang kalau seperti itu tuh jemaatnya itu namanya, judulnya adalah salah asuhan. Salah asuhan dari gembalanya. Harusnya adalah, kalau kita sudah belajar nanti ya, kita dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berbicara dalam hati kita, dan oleh sebab itu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Itu sebabnya kolekte di gereja kita setelah khotbah adalah urusan saudara. Kalau saudara mau menghakimi sependeta itu, kamu pendeta khotbahnya nggak enak, nyinggung sana nyinggung sini, nyinggung diri saya sendiri, akhirnya saya mengasih persembahan kecil aja. Itu urusan saudara. Urusan saudara dengan Tuhan. Tapi yang benar adalah betul-betul kita mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Termasuk firman Tuhan yang menyakitkan hati saya. Karena firman Tuhan yang menyakitkan hati saya itu sedang membentuk saya. Sedang mengkoreksi saya. Sedang mengarahkan saya kepada kondisi lebih baik dari sebelumnya. Sekarang jemaat online. Ini jemaat online itu langsung perhatian gitu ya di dalam rekaman dia gitu ya. Saudara sebagai jemaat online, saya bertanya pada saudara, memperhatikan tidak di akhir dari tayangan khotbah ini ada tulisan kalau mau memberi persembahan ke rekening ini dan seterusnya ada setelah ini. Atau begitu amin, matiin. Jadi suruh memberi persembahan. Enggak tuh, enggak tahu saya. Lah itu loh, jemaat online tuh bisa kayak gitu. Kalau saudara kan tidak bisa. Selesai khotbah ada kolekte lewat, enggak bisa saudara matiin, enggak bisa kan? Adakah jemaat online ini memberikan persembahan melalui transfer ke bank gara-gara dia jemaat online? Ada enggak? Saya percaya ada. Tapi adakah semuanya tergerak seperti itu? Kalau saudara tidak online, saudara ada di ruangan ini, saudara mau tidak mau agak terdorong, entah sungkan, entah dilirik sama yang membawa kantong kolekte, tungguin sama kantong kolekte, sama yang bawa kantong kolekte, ayo memberi enggak? Belum memberi, saya mah tetap di sini. Misalnya seperti itu, maka saudara pasti akan memberi. Berbeda dengan jemaat online. Makanya ibadah online ini sangat-sangat tidak sesuai dengan Alkitab. Banyak sekali digunakan oleh kuasa gelap untuk memangkas hal-hal penting yang ada di dalam ibadah.
Makanya saya tetap mengajak saudara ibadah di dalam ruangan. Tapi Pak Andri, nanti saya usianya lebih dari 60, boleh nggak saya ibadah di dalam ruangan? Loh saya ini usianya berapa loh saya ini? 60 lebih 1 hari saya. Enggak ya, 60 lebih banyak. Saya nggak bisa ibadah dong kalau seperti itu. Hati-hati loh. Hati-hati, situasi sekarang ini membuat kita tidak benar dan semakin tidak benar di dalam beribadah. Dulu Pak Andri saya punya uang. Saya pegawai di perusahaan Anu. Saya bisa ngasih persembahan pada gereja cukup besar. Sekarang saya nggak punya uang. Saya sudah di PHK. Sudah pemutusan hubungan kerja. Buat makan sehari-hari saja saya kurang. Gimana saya bisa ngasih persembahan? Tuh. Situasi COVID-19 ini memang membuat kita jadi terpangkas. Tidak bisa beribadah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Makanya satu demi satu ini diperbaiki kondisinya. Jangan takut dengan situasi seperti ini. Lakukan ibadahmu sesuai dengan firman Tuhan. Niscaya Tuhan akan memberkatimu sesuai dengan janjinya. Nah, kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, gimana janji Tuhan bisa sesuai dengan terlaksana sesuai dengan yang dijanjikannya? Hati-hati. Ini gerakan hati. Seringkali kondisi mempengaruhi akan gerakan hati ini. Yang kedua adalah di dalam kisah ini yang dipersembahkan dalam persembahan ini berdasarkan pilihan si pemberi persembahan. Berdasarkan pilihan si pemberi persembahan. Jadi Kain memberikan hasil tanamannya, hasil taninya, sedangkan Habil memberikan bagian dari kambingnya atau dombanya. Jadi ini adalah dipersembahkan berdasarkan pilihan si pemberi persembahan. Saya sudah tadi katakan, memberi persembahan itu harusnya memahami apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang menjadi sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi mengapa hal ini enggak masalah? Karena ini menyangkut tanggung jawab. Tanggung jawab kepada orang yang memberi persembahan. Karena itu adalah menurut keinginan hati kita. Katakanlah saya yang memberi persembahan menurut keinginan hati saya. Maka sayalah yang bertanggung jawab atas persembahan itu. Bukan Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan pesan just tip. Sekarang ada just tip ya. Just tip ke kita. Jadi tolong belikan pisang goreng. Saya belikan pisang goreng, kirimkan ke Tuhan. Ini Tuhan pisang goreng. Terus Tuhan bilang, siapa yang mau pisang goreng? Loh, tanggung jawabnya bukan di saya. Tanggung jawabnya di Tuhan. Tuhan yang pesan kok. Pilihannya Tuhan milih pisang goreng. Bukan saya milih. Tapi ketika saya, Tuhan gak ngomong apa-apa nih. Ketika saya mengambil pisang goreng dan saya mempersembahkan kepada Tuhan. Atas dasar pilihan saya. Entah Tuhan suka atau tidak. Saya tanggung jawab. Tahu ya bedanya. Itu sebabnya nanti diikuti dengan apa? Tuhan tidak berkenan kepada Kain. Tuhan menerima Habil. Tuhan tidak berkenan kepada persembahannya Kain. Tuhan suka pada persembahannya Habil. Haknya Tuhan itu. Karena apa? Persembahannya pilihan Kain dan Habil. Itu hal yang ketiga. Tuhan berhak untuk mengindahkan atau tidak mengindahkan persembahan siapapun tanpa alasan apapun. Sehingga kisah ini harusnya mengajak kita, mengajari kita untuk belajar persembahan seperti apa sih yang sebetulnya Tuhan harapkan. Memberi persembahan yang diindahkan oleh Tuhan. Atau kita jadi jengkel. Kalau sudah Tuhan, rewel-rewel Tuhan. Gak gua kasih persembahan sama sekali. Loh, itu tadi sudah dibaca di Mazmur 96 tadi. Di Mazmur 4 tadi. Bahwa kalau kita mau mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus membawa persembahan. Makanya saya beritahukan pada saudara hari ini, kebaktian anak
Tabernakel Kasih belum ada, masih online. Tapi nanti kalau sudah ada, saudara ajari anak saudara untuk membawa persembahan sebelum mereka berangkat ke gereja. Jangan sudah di gereja, tiba gilirannya persembahan, kakak di tempat ibadah, anak-anak ini sudah mau persembahan ini. Lalu anak ini lari kepada saudara, minta uang kolekte. Itu saudara tidak mempelajari apa-apa, mengajari apa-apa kepada anak saudara. Saudara harus mengajari mereka apa hakikat persembahan. Kenapa kok kita jadi bodoh sekali, seringkali ya, kita jadi bodoh sekali soal persembahan ini? Karena orang tua kita tidak pernah mengajari kita tentang persembahan. Makanya kita perlu belajar. Ya ada juga orang tua yang memberikan pelajaran kepada kita dengan baik. Tapi sekarang masalahnya mengapa persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan? Dan mengapa persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan? Kita buka Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Di dalam Kejadian pasal 4 tadi tidak dijelaskan tentang imannya Habel atau imannya Kain. Tapi sudah saya katakan tadi, bahwa Kain pun beriman kepada Tuhan. Kalau tidak mungkin memberi persembahan. Adanya Kain memberi persembahan karena dia beriman kepada Tuhan. Tapi di dalam Ibrani 11 ayat 4 begitu jelas jawaban bagi kita. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Imannya Habel telah mendorongnya untuk memberi persembahan yang lebih baik. Mungkin persembahan saudara tidak baik, kurang baik. Tapi kalau saudara beriman kepada Allah dan saudara terdorong untuk memberikan persembahan yang lebih baik, Tuhan melihat hati saudara. Bukan Tuhan melihat materi dari persembahan saudara. Dan apa yang terbaik yang saudara bisa berikan kepada Tuhan, itu mungkin kalah baiknya dibandingkan dengan orang lain yang bisa memberi lebih baik lagi kepada Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan menilai iman. Iman yang mendorong untuk memberi persembahan yang lebih baik. Makanya saya katakan, saudara datang ke gereja, baik. Tapi kalau saudara datang ke gereja ini karena dorongan hal-hal, kepentingan yang lain, karena sungkan, tiap kali Pak Andri itu neguri saya terus nggak pernah ke gereja, jadi saya ke gereja deh. Nah, ya pergi gereja baik, tapi karena dorongan seperti itu dan dimotivasi oleh saya, sebetulnya kurang baik. Yang baik itu adalah dorongan iman saudara. Karena saudara beriman, maka ada kerinduan dalam diri saudara untuk beribadah. Ada satu panggilan Tuhan yang saudara rasakan di dalam telinga hati saudara. Karena iman saudara. Persembahan yang lebih baik. Persembahan yang lebih baik itu sekaligus menunjukkan bahwa Habel itu benar. Kenapa kok saya bisa katakan Habel itu benar? Karena Allah tidak berkenan kepada yang tidak benar. Allah berkenan pada yang benar. Jadi Habel ini persembahan yang lebih baiknya itu pasti benar karena Allah berkenan pada persembahan itu. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi karena Allah berkenan akan persembahan itu, maka itulah yang menyatakan bahwa Habel itu benar. Ternyata hal yang keempat di sini, persembahan itu dinilai oleh Tuhan. Jadi persembahan itu tidak, ya sudahlah, berapapun juga. Beda dengan orang minta sumbangan tadi. Sumbangan untuk pembangunan
jembatan jebol di kampung. Berapapun juga masuk orang sumbangan tadi, lalu terakhirnya dihitung, jumlahnya sekian. Oh ya cukup dah untuk bikin perbaikan jembatan, misalnya seperti itu. Tidak dinilai persembahan demi persembahan. Tapi kalau ini, ternyata persembahan itu dinilai oleh Tuhan. Karena iman yang melatar belakangi persembahan itu. Gereja dan diaken bagian persembahan, saya sebagai gembala tidak tahu tentang saudara. Saudara mau imannya gimana, mau imannya bagaimana, nggak tahu. Kadang-kadang cuma setelah itu dikumpulkan jumlahnya sekian, disetorkan, dilaporkan, selesai. Tapi Tuhan menilai iman saudara. Dan apakah iman saudara ini berada dalam kondisi kategori benar atau tidak dengan memberikan persembahan itu. Persembahan itu dinilai oleh Tuhan karena iman yang melatar belakangi persembahan itu. Selain dengan iman, persembahan yang lebih baik itu akan dihubungkan oleh Tuhan dengan kebenaran atau benar di hadapan Allah. Dan kemudian hari, jauh kemudian hari, barulah itu diajarkan kepada umatnya. Coba saudara perhatikan ya. Misalnya di dalam Taurat, Imamat 1 ayat 1 dan 2. Imamat 1 ayat 1 dan 2. Imamat 1 ayat 1 dan 2. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Barulah Tuhan memberikan pengajaran ini di Taurat. Di Imamat 1 ayat 1 dan 2. Sebelumnya Kain dan Habil tidak diberi pelajaran ini. Justru Kain dan Habil ini yang mendorong untuk lahirnya pelajaran ini. Nah, kembali lagi ke orang tadi yang salah memberikan kepada saya durian. Orang tadi akan ngajari temennya. Ketika keluar kota, temennya bilang, yuk durian di sini enak sekali loh ya, manis sekali, luar biasa ini. Durian togok, biasanya kan Petruk, ini togok lain lagi, toko wayang juga. Luar biasa ini katanya. Yuk beliin yuk buat pendeta kita, Pak Pendeta Andri. Teman yang sudah tahu ini bilang, oh jangan, Pak Andri mah gak suka durian. Oh masa durian yang enak begini kok gak suka? Oh banyak yang enak-enak yang tidak suka Pak Andri. Keju misalnya tidak suka Pak Andri. Jadi jangan. Nah dia ngajari. Ada sebuah pelajaran setelah dia ketahui. Apa yang terjadi pada Kain dan Habil itu diwujudkan di dalam pelajaran yang muncul di Imamat 1 ayat 1 dan 2. Bahwa persembahan itu dikatakan di sini, haruslah persembahanmu kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menggembalakan lembu sapi dan kambing domba? Bagaimana? Misalnya orang itu petani. Pada zaman dahulu ini. Mereka ini punya kebun anggur misalnya. Kaya raya punya kebun anggur tapi nggak punya kambing domba. Ya beli untuk dipersembahkan kambing domba karena Tuhan nyuruh seperti ini. Pertanyaannya sekarang, apa kita juga perlu kambing domba? Kalau saudara bagi persembahan bawa embek semua sini. Sekarang kan mau Idul Adha ya. Jadi saudara beli embek. Berapa embek ini? 30 juta, 20 juta. Saudara beli domba aduan, domba Garut yang wah, dadanya bidang, domba Garut tuh dadanya bidang. Perutnya six pack. Kalau saudara lihat, saudara nggak pernah lihat perutnya domba Garut. Luar biasa. Saudara ribut bawa binatang semua. Akhirnya kita diusir dari tempat ini karena tempat ini jadi bau binatang semua. Bawa sapi, ada yang punya uang besar, banyak 200 juta bawa sapi, 150 juta. Woi, bawa sapi gede sekali masuk pintu sini juga nggak cukup. Enggak harus. Kita harus mengerti kenapa kok Tuhan menyuruh dalam bentuk persembahan korban itu berbentuk binatang.
Apa yang mau Tuhan ajarkan di sini adalah persembahan itu harus mengandung darah kurban. Saudara, ini kalau ngasih persembahan harus mengandung darah korban. Coba kita bandingkan di sini. Ini karena hubungannya apa? Persembahan ini hubungannya dengan kebenaran. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan mau diterima oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang menerima kebenaran. Tuhan tidak mau menerima ketidakbenaran. Jadi harus berhubungan dengan darah kurban. Yeskiel 44 ayat 15, coba bandingkan. Yeskiel 44 ayat 15. Yeskiel 44 ayat 15. Tetapi mengenai imam-imam orang Lewi dari Bani Zadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, di sini jelaskan hubungannya dengan hewan kurban tadi itu karena apa? Karena dibutuhkan darah kurban. Darah kurban inilah yang dipakai nantinya hubungannya dengan nyawa manusia. Kita baca dulu sebelumnya Ibrani 9. Kita pindah ke Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Ibrani 9 ayat 13 dan 14 terlebih dahulu. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara lihat di sini hubungannya, mengapa kok persembahannya Habil, yaitu kambing domba tadi, itu diterima oleh Allah. Hubungannya apa? Ketika Imamat 1 ayat 1 dan 2, Allah memerintahkan di dalam Taurat untuk memberi persembahan dalam bentuk binatang. Karena yang Allah butuhkan adalah darah kurban. Seperti dikatakan di sini pada Ibrani 9 ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Kemarinnya itu di dalam tabernakel ketika bangsa Israel datang beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel ini diampuni dosanya setelah memberikan persembahan hewan kurban. Kambing tadi ditaruh dalam kondisi hidup, ditumpangi tangan, didoakan. Semua dosanya orang Israel yang mempersembahkan kambing domba ini jatuh atau ada ditimpakan, dipikul oleh kambing ini. Kambingnya disembelih. Darahnya itu dipercikkan. Sampai dipercikkan ke tabut perjanjian di dalam ruang Maha Kudus. Untuk apa? Dengan darah itu dinyatakan bahwa dosa dan kesalahan dari orang yang memberi persembahan itu sudah diatasi, sudah diampuni. Sudah diselesaikan oleh domba ini. Tapi itu adalah lambang. Sebab apa? Sebab dikatakan di sini darah domba jantan dan darah lembu jantan itu adalah menyucikan lahiriah. Tapi ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi di sini kalau kita lihat yang dipersembahkan oleh Tuhan Yesus adalah darahnya sendiri yang sempurna untuk menyucikan saudara dan saya. Itu sebabnya ada hubungannya antara persembahannya Habil yang berupa hewan, binatang peliharaannya, dengan darah yang menyucikan kehidupan kita. Apa sebabnya? Darah adalah nyawa. Darah adalah kehidupan. Mari kita buka
Imamat 17. Nanti saya kembali ke sana ke yang Ibrani, tapi kita buka dulu Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 kembali ke kitab Taurat ini, Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi apa gunanya kita memberi persembahan kepada Tuhan kalau persembahan ini membuat jadi masalah, pertentangan di hadapan Tuhan, seperti persembahannya Kain. Persembahannya Habil diterima oleh Tuhan karena di dalamnya ada darah yang setara atau ditunjukkan di sini sebagai nyawa. Dikatakan pada Imamat 17 ayat 11 tadi. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Bagian akhir, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Diawali dengan ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Saudara masih ingat, tulah ke-10. Anak sulung itu meninggal semua. Anak sulung dari malam hari itu, anak sulung orang-orang Mesir, orang Israel akan meninggal semua. Termasuk anak sulung dari binatang-binatang. Kecuali rumah yang di depan ambang pintunya ada darah domba yang dioleskan. Maka seluruh keluarga itu, anak sulungnya selamat, tidak akan meninggal dunia karena tulah ke-10. Jadi dimulai dari sana. Ada hubungan antara darah, nyawa, dan keselamatan. Ini artinya persembahan harus mengandung sifat, ya. Tadi sudah saya katakan ada darah korban. Apa artinya itu? Persembahan itu harus mengandung sifat berkorban dari kehidupan. Tuhan Yesus memberi persembahan darahnya. Dia berkorban di atas kayu salib, memberikan hidupnya. Kambing domba semua memberikan darah. Untuk apa? Untuk dijadikan persembahan. Hubungannya dengan apa? Dengan hidupnya. Sehingga persembahan itu mengandung sifat berkorban dari kehidupan. Inilah persembahan yang lebih baik. Itu sebabnya kenapa persembahannya Kain ditolak oleh Tuhan, atau bukan ditolak, Tuhan tidak berkenan kepada persembahannya Kain. Tidak ada sifat berkorban seperti yang dikorbankan oleh persembahannya Habil. Saudara mungkin tidak mengerti seluruhnya, tapi saya ingin menyimpulkan kepada saudara satu kesimpulan yang mudah sekali, yaitu persembahan harus mengandung sifat berkorban dari kehidupan. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau saudara memberikan persembahan bukan berkorban dari kehidupan saudara, itu di dalamnya tidak ada darah korban. Tidak ada mengandung darah korban. Harusnya malah sebetulnya seperti yang saya katakan, apa yang nanti diajarkan oleh Tuhan pada persembahan persepuluhan itu sangat bagus. Sebab ketika kita menerima katakanlah upah, ya, 1 juta rupiah misalnya, itu hak kita. Itu adalah untuk hidup saya, 1 juta rupiah. Itu adalah hak saya sepenuhnya. Saya mau pakai buat apa juga nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi saya mau mempersembahkan persembahan persepuluhan 100.000 rupiah. Dari mana? Bukan dari tabungan, bukan dari urusan lain, bukan. Tapi dari apa yang saya terima ini loh, dari hak saya, dari yang sesungguhnya untuk makan saya sisihkan 100.000 rupiah untuk persembahan persepuluhan. Tapi bukan cuma itu, saya ingin menyisihkan lagi untuk persembahan kolekte misalnya, atau persembahan khusus. Dari mana? Bukan dari minta sama mama, bukan dari pinjam sama orang lain, bukan. Dari uang makan saya ini, jatah makan saya berkorban.
Itu nilainya adalah nilai darah kurban. Jadi persembahan yang lebih baik itu karena punya nilai berkorban dari kehidupan. Begitu juga ketika saudara memberi persembahan dalam bentuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak boleh berada di dalam waktu senggang saudara. Ya sudah, saya sudah pensiun sekarang. Sudah pensiun, kaya raya, anak-anak saya bahagia semua, cucu-cucu saya bahagia, saya sudah tua, saya sudah gini, saya sekarang mau melayani Tuhan. Baik enggak? Baik, baik saja. Tapi tidak ada nilai berkorbannya. Justru yang berkorban itu adalah ketika saudara sedang sibuk. Saya ini sedang sibuk Pak Andri. Urusan saya banyak nih Pak Andri. Pusing saya ini. Tapi saya mau melayani Tuhan. Nah itu berkorban. Tahu bedanya ya. Jadi saudara jangan mengeluh ketika saudara melayani Tuhan dan saudara katakan, waduh gimana saya masih ngasih persembahan kok ngeluh. Sama seperti saudara misalnya memberi kepada saya sebagai gembala, Pak Andri saya ini baru pulang dari Jogja. Saya ini ngasih oleh-oleh Wingko misalnya. Tapi gara-gara Wingko ini saya jadi nggak bisa makan kemarinnya. Loh, apa saya tega nelen Wingko tadi? Tuhan, saya mau ngasih persembahan pada Tuhan, tapi gara-gara ini anak saya nggak sekolah, Tuhan, nggak ada uang, listrik saya mati, saya nggak bisa beli token, deh Tuhan. Saya ngasih persembahan pada Tuhan, ngasih persembahan pada Tuhan, tapi apa Tuhan tega menelen token saudara? Pikir coba. Persembahan itu harus ada darah kurban. Tuhan Yesus memberikan persembahan, dikatakan tadi dalam Ibrani, persembahan yang sangat-sangat sempurna. Makanya kalau suatu ketika saudara melayani Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mati bagi Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, saya bisa memberi persembahan yang baik pada Tuhan. Ini perlu satu pemikiran baru nih. Perlu suatu pemahaman betul-betul. Bahwa ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita harus memberinya sebagai persembahan yang lebih baik. Karena apa? Karena di dalamnya ada nilai berkorban dari kehidupan. Sayang disayang. Waktunya habis. Kita lanjutkan minggu depan. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukur. Syukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, ku tersyukur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukur. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke
dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita bangkit berdiri, ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur, sembah Dia. Bawa hati saudara di hadapannya. Ku bawa Tuhan, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. hatiku limpah dengan syukur. Oh, haleluya. Sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. hatiku limpah dengan syukur. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Allah. Sekarang kami mengerti Tuhan. Kami harus membawa persembahan di hadapan Tuhan. Bukan persembahan di dalam perhitungan kami, tapi persembahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan sukai. Persembahan yang di dalam mengandung darah korban. Persembahan yang berkorban, mempunyai nilai korban. Ampuni kami ya Bapa, jika selama ini kami di dalam ketidaktahuan kami memberi persembahan seperti Kain memberi persembahan, bukan seperti Habil. Tapi sekarang pagi hari ini kami mau memperbarui hidup kami, memberi persembahan seperti Habil memberi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong koreksi kami terus ya Bapa. Perbaiki kami terus. Situasi yang ada, yang saat ini masih melanda dunia, bahkan kota Bandung, COVID-19 ini tidak boleh mengganggu hubungan kami dan ibadah kami kepadamu ya Allah. Oleh sebab itu tolong kami untuk dengan berani melangkah di dalam iman, untuk tetap menjalankan apa yang menjadi pimpinan dan perintah Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai kami, dan kami percaya berkat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Dan Bapa dalam surga, serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Ini saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik dengan sukacita. Kita berikan buat Tuhan. depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku.
di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu depan di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga yang adalah sumber kemenangan kami, kekuatan kami, Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami, memimpin hidup kami, sehingga kami kelak menjadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan kami boleh dibawa oleh Tuhan Yesus masuk di dalam surga yang mulia. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau terus memperbaharui kami melalui firman Tuhan. Begitu juga mereka yang saat ini sedang menikmati akan pelayanan online melalui YouTube channel Tabernakel Kasih. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka boleh lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah melalui online ini dengan lebih sepenuh hati mereka. Dan Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati, menjagai, melindungi akan gerejamu ini. GPKDI Tabernakel Kasih kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi kami. Lindungi kami semua ya Bapa, dari bencana apapun teristimewa, dari virus corona. Tuhan tolong jagai dan lindungi seluruh warga GPKDI Tabernakel Kasih ini. Jangan ada seorang pun yang terkena virus corona. Tuhan berikan kesehatan sempurna. Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati dalam pekerjaan karirnya, tugas tanggung jawab dan pelayanannya. Berkati keuangan dari setiap keluarga, dari setiap orang Tuhan, dari warga GPKDI Tabernakel Kasih. Jangan ada seorang pun yang kekurangan, tapi Tuhan berikan kelimpahan dalam kehidupan mereka. Karena kami semua bergantung hanya kepada Tuhan dan tidak kepada dunia. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami tetap sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya Kota Bandung, yang sampai pada saat ini masih terus berada di dalam ancaman dari COVID-19. Tuhan tolong ya Bapa, agar bencana ini boleh cepat berakhir, sehingga epidemi ini boleh tidak lagi mengganggu kehidupan kami, tidak lagi mengganggu kehidupan Kota Bandung dan Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang menderita karena COVID-19. Sembuhkanlah mereka Tuhan, berikan kesehatan kembali, pemulihan dan kekuatan. Bapa dalam surga, kami mau serahkan diri kami masing-masing dan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberi jawaban yang tidak pernah terlambat bagi kami. Dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami berpegang kepada janji-Mu Tuhan, pada kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serius di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam menyembah Tuhan, di dalam memuji Tuhan, di dalam bersungguh-sungguh hidup sesuai firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa dalam surga, persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat-Mu ini, biarlah ini menyukakan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka yang sudah memberikan persembahan.
berkati dengan berlipat kali ganda dibandingkan dengan apa yang mereka sudah korbankan di dalam persembahan ini. Tuhan berkati, balaslah mereka dengan berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka masing-masing, di dalam kesehatan mereka masing-masing, di dalam pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab mereka masing-masing, di dalam masa depan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, dan sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita masing-masing untuk membawa kita masuk dalam surganya yang mulia, di dalam kemuliaan dan kasih Allah yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersatu.